Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi saudaraku sekalian. Saya sengaja mereview lagi beberapa judul dari video yang saya hapus karena ada strike dari pihak YouTube. Adapun judul yang saya bahas pada kali ini yakni ketajaman lidah sang SP. Dalam bait Prabu Jayabaya dalam kitab Musasar Jayabaya ke-166 disebutkan bahwa lidah sang SP itu sakti mantraguna. Istilahnya satu kata itu bagaikan petir atau bagaikan sabda raja. Bisa mati ataupun terbunuh. Jadi di sana dituliskan kesaktian dari ucapan dari sang Satrio Piningit. Kalau dalam bahasa dulu istilahnya si pahit lidah. Sekali ucap pasti nyata. Adapun apa yang dimaksud dengan ketajaman dari ucapan sang Satrio Piningit itu adalah ucapan-ucapan yang istilahnya sangat tajam. Tajam berarti istilahnya mengandung unsur muwajib. Pastinya terijabah, terkabul, terbukti. Apa yang diucapkannya akan terbukti, akan mewujud. Kalau dari silsilah terawangan saya doib, saya tidak bisa terawang secara jelas, namun hanyalah intuisi yang saya dapatkan begitu jelas. Apa yang beliau ucapkan itu adalah dari kekuatan siri beliau. Beliau bergaul dengan Al-Quran. Maka ucapan Al-Quran itu seperti ucapan kun payakun. Kemudian beliau bergaul dengan para waliullah. Lalu diludahinya lidah beliau itu oleh para wali. Sehingga ucapannya itu istilahnya saucap ning nyata. Namun kadangkala apa yang diucapkannya itu justru mencelakai dirinya sendiri. Contohnya ketika dia berkeluh kesah atau dia bersedih. Contohnya suatu ketika dia ditanya, kenapa Anda tidak jadi Satrio Piningit seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan para wali-wali yang lain? Lalu dia menjawab, jangankan untuk menjadi sang Satrio Piningit atau menjadi sosok yang diidam-idamkan. Sedangkan untuk menemukan jati diri saja sulit. Mungkin dengan ucapan seperti itu akan menjadi bumerang. Tiba-tiba saja dia akan jadi menderita sebelum dibukakan oleh Allah jati dirinya. Sedangkan untuk proses pembukaan jati diri seseorang itu diperlukan dua hal, yakni esensi manusia atau hakikat manusia. Dan untuk membukakan hakikat manusia diperlukan sebuah tragedi atau kejadian. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa esensi manusia itu walaqad khalaqnal insana kana dhaifa, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah.
Dan ketika sang SP berkata, jangankan untuk menemukan jadi setiap piningit, membuka jati diri saja susah. Maka istilahnya ucapan itu setelah tidak langsung menyeru kepada Allah agar dia dibukakan jati dirinya. Lalu dengan serta-merta Allah mengabulkan dengan ucapan itu hingga dia dibuka jati dirinya dengan suatu keadaan yang sehat jadi sakit, yang gagah jadi lemah, yang normal jadi tidak normal, yang tidak terasa sakit jadi sakit. Mungkin itulah salah satu kepahitan lidah dari sang SP. Terkadang mencelakai dirinya sendiri karena dia tidak tahu betapa tajamnya lidah yang dia punyai. Terkadang mungkin jadi bencana, wabah. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah, ketajaman lidah sang SP itu dalam satu riwayat dikemukakan oleh para ulama, dia mampu meluluh lantahkan segala unsur magnet di bumi dengan doanya, sehingga unsur-unsur magnet atau kelistrikan atau teknologi dasar dari zaman modern ini akan mati. Itu dari tajamnya ucapan dari sang Satria Piningit atau Al-Mahdi. Dengan ucapan beliau, seluruh teknologi mati sehingga zaman kembali lagi ke zaman batu, zaman primitif. Kemudian kalau menurut Prabu Siliwangi, beliau tidak mengisyaratkan ketajaman lidah, cuman beliau mengisyaratkan tentang sejatinya sang Ratu Adil. Istilahnya Ratu Adil ini lahir dari ucapan atau dari Wangsit Siliwangi tentang Ratu Adil. Diidentifikasikan dengan Al-Mahdi sang penegak keadilan. Dan apa yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya itu memang tercipta atau tertanam dalam diri sang Satya Piningit. Apa yang keluar dari diri beliau itu memang bukan istilahnya keluar dari nafsu, keluar dari logika. Karena yang berkata itu bukan dirinya sendiri, tapi yang keluar itu dari naturalisme atau istilahnya karoma, sabda raja. Contohnya seorang ibu mengutuk anaknya. Itu sebenarnya bukan dari nafsu, tapi dari nur yang keluar dari puncak keikhlasan atau siri, sehingga berbentuk sebuah kejadian. Nah, apa yang dialami sang Satria Piningit itu terkadang membawa penyakit untuk dirinya dan orang lain. Karena dia belum tahu siapa jati dirinya dan siapa asal muasal kesaktian itu dari mana asalnya. Mungkin apa yang terjadi zaman sekarang pun sama. Seperti adanya wabah penyakit ataupun istilahnya yang terjadi zaman sekarang wabah penyakit corona COVID-19 ataupun yang menimpa kaum muslimin ataupun Yahudi. Demikian sahabat apa yang saya bahas tentang ketajaman Satria Piningit. Jadi ketajaman lidah Satria Piningit itu bersumber dari pergaulan beliau bersama Allah melalui Al-Quran. Kemudian ketajaman beliau itu, lidah beliau itu pernah diludahi oleh para waliullah lidahnya sehingga lidahnya bisa tajam. Semoga tercerahkan dan termaafkan segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.